Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ma'rifatun Ais dari Prodi PAI 6A STIT Al-Fatah dalam mata kuliah Etika Profesi Keguruan yang diampu oleh Bapak Nurdi SAG MPD. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Media Pembelajaran. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja yang ada di dalam media pembelajaran, apa sih media pembelajaran itu? Jadi sebelumnya, media ini berasal dari kata medium yang artinya adalah perantara atau pengantar. Nah, sebenarnya pengertian dari media pembelajaran ini ada banyak sekali pendapat dari para ahli. Namun dapat saya simpulkan sebagai berikut. Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi pengajaran yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, komputer, atau media-media yang lainnya yang mana media tersebut dapat menyesuaikan apa materi yang akan disampaikan kepada para peserta didik. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak atau tidak nyata menjadi konkret secara nyata. Yang kedua, memberikan pengalaman nyata dan langsung karena siswa dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya. Misal, guru dapat memberikan media berupa buku atau secara langsung dalam praktik IPA. Jadi siswa itu dapat berinteraksi secara lingkungan, yaitu dengan menggunakan beberapa alat-alat pembelajaran IPA. Yang ketiga, mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang. Contohnya adalah ketika guru itu sudah melakukan pembelajaran, namun agar siswa itu dapat memahami lebih dalam, guru dapat menggunakan media pembelajaran sebagai pengantarnya. Yang keempat, memungkinkan adanya persamaan pendapat atau persepsi yang benar terhadap suatu materi pembelajaran atau objek. Selanjutnya, manfaat yang kelima adalah menarik perhatian siswa sehingga membangkitkan minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas belajar siswa. Jadi, mungkin terdapat beberapa mata pelajaran yang sulit atau tidak mudah untuk dipahami oleh beberapa siswa. Nah, ketika siswa tersebut itu merasa sulit belajar mata pelajaran tersebut, maka siswa tersebut akan menjadi malas. Nah, untuk membangkitkan minat atau keaktifan siswa dalam pembelajaran, guru dapat menggunakan media pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan pembelajarannya, sehingga siswa itu menjadi merasa tidak bosan. Yang selanjutnya, yang keenam, membantu siswa belajar secara individual, kelompok, atau klasikal. Yang ketujuh, materi pembelajaran lebih lama diingat dan mudah untuk diungkapkan kembali dengan cepat dan tepat. Nah, mungkin ada beberapa siswa yang cara memahaminya lebih suka menggunakan audiovisual. Nah, karena siswa tersebut suka menggunakan audiovisual, jadi pendidik dapat menggunakan media pembelajaran, contohnya seperti
video, film, atau yang lainnya yang sesuai dengan mata pembelajaran tersebut. Nah, biasanya siswa yang suka dengan pembelajaran tersebut, maka siswa itu akan menjadi lama diingat dan mudah untuk diungkapkan kembali dengan cepat dan tepat. Yang kedelapan, mempermudah dan mempercepat guru menyajikan materi pembelajaran sehingga siswa mudah mengerti. Nah, jadi guru itu tidak hanya menjelaskan saja mata pelajarannya, tapi guru bisa menggunakan media pembelajarannya untuk mempermudah dan mempercepat guru menyajikan materi pembelajaran. Yang terakhir adalah mengatasi ruang, waktu, dan indera. Slide yang selanjutnya adalah fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran yang pertama adalah media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Nah, tentunya kita tahu bahwa setiap materi ajar itu memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu sisi ada materi ajar yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi di lain pihak ada materi ajar yang sangat memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran. Media pembelajaran yang dimaksud antara lain seperti yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu seperti buku, grafik, gambar, dan sebagainya. Nah, materi ajar dengan tingkat kesukaran yang tinggi ini tentu harus dipahami oleh siswa ya. Tentunya harus menggunakan bantuan media, maka agar materi tersebut lebih mudah dipahami oleh para peserta didik. Fungsi media pembelajaran yang kedua adalah media pembelajaran sebagai sumber belajar. Nah, sumber belajar yang dimaksud adalah bisa berupa buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Selanjutnya adalah ciri-ciri media pembelajaran. Ciri-ciri media pembelajaran yang pertama adalah ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan merekam, menyimpulkan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Cara ini amat penting ya bagi pendidik karena kejadian-kejadian atau objek yang telah direkam atau disimpan dengan format media yang ada dapat digunakan setiap saat. Media yang dikembangkan itu bisa berupa fotografi, video tape recorder, film, dan lain sebagainya. Maka media ini memungkinkan suatu rekaman kejadian yang terjadi pada satu waktu tertentu ditransportasikan tanpa mengenal waktu. Ciri yang kedua adalah ciri manipulatif, yaitu suatu kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar atau time-lapse recorder. Ciri yang ketiga adalah ciri distributif, yaitu memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan stimulasi pelajaran yang relatif sama mengenai kejadian ini. Jadi, sekali informasi itu direkam dalam format media apa saja, ia dapat direproduksi seberapa kali pun dan siap digunakan secara bersamaan di berbagai tempat atau digunakan secara berulang-ulang di suatu tempat. Yang selanjutnya adalah alasan penggunaan media pembelajaran. Nah, kenapa sih media pembelajaran itu penting? Berikut adalah alasannya. Alasan yang pertama yaitu berkenaan dengan manfaat media pengajaran itu sendiri. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal tentang manfaat media pembelajaran itu sendiri, itulah alasan mengapa media penting dalam digunakan pada media pembelajaran.
Manfaatnya itu antara lain, yang pertama, pengajaran itu akan lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan motivasi belajar. Biasanya ini untuk anak-anak MI, MTS itu kan mereka lebih suka dengan menggunakan media pembelajaran ya, seperti film, video, slideshow, atau yang lain-lainnya. Dengan tersebut mereka akan lebih minat untuk belajar pada mata pelajaran yang sebenarnya awalnya itu mereka merasa sulit. Nah, dari kesulitan itu kan siswa akan menjadi bosan atau tidak suka, sehingga untuk mengatasinya adalah pendidik dapat menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, bahan pengajaran itu akan lebih jelas maknanya sehingga dapat menguasai tujuan pembelajaran dengan baik. Ini sudah pasti ya. Yang ketiga adalah pengajaran akan bervariasi. Jadi siswa itu dapat lebih banyak melakukan aktivitas belajar seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Mungkin untuk pembelajaran pendidikan agama Islam ya, pendidikan agama Islam itu lebih terasa bosan untuk dipelajari oleh peserta didik meskipun lebih mudah. Tapi ketika pendidik itu hanya melakukan metode ceramah atau histori, cerita, maka siswa itu akan merasa bosan. Nah, pembelajaran itu akan lebih menarik jika guru itu menggunakan metode-metode yang bervariasi, yaitu dengan menggunakan audiovisual yang tentunya menggunakan media dalam pembelajarannya. Alasan yang kedua yaitu satu, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Yang kedua, dimulai dari taraf berpikir abstrak, yaitu mohon maaf ada kesalahan, jadi berpikir abstrak menuju ke konkret, dimulai dari yang sederhana menuju berpikir yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah kelebihan penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian pembelajaran yang terlalu verbalitas, yaitu dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Nah, bagi pendidik, terutama pendidik agama, mungkin biasanya suka dengan metode ceramah atau hanya menulis saja. Nah, agar siswa itu lebih jelas, maka bisa menggunakan media dalam pembelajarannya. Yang kedua, mengatasi perbatasan ruang, waktu, daya indera seperti objek yang terlalu sulit. Nah, itu bisa digantikan dengan realitas seperti tentang keimanan atau tentang puasa. Nah, agar siswa itu dapat lebih paham karena pembahasannya terlalu luas, maka guru itu dapat menjelaskan secara realitas, yaitu misal dengan gambar atau film atau memberikan contoh-contoh secara konkret. Yang selanjutnya, dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi, sifat pasif anak didik itu dapat diatasi. Nah, dalam hal ini media itu berguna sebagai menimbulkan kegairahan belajar, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dengan lingkungan dan kenyataan. Yang selanjutnya, mempermudah guru untuk mengatasi kesulitan. Ini sudah pasti ya, seperti yang saya jelaskan dari awal. Yaitu selanjutnya adalah kelemahan media pembelajaran. Jadi karena setiap segala sesuatu itu pasti memiliki kelebihan, namun di balik kelebihan itu juga ada kelemahan, seperti halnya media pembelajaran. Dalam hal ini, kelemahan yang saya sebutkan adalah pada pengajaran secara visual, tapi nanti juga saya akan jelaskan tentang kelemahan dari audiovisual. Yang pertama dulu, pengajaran secara visual ini memiliki kelemahan, antara lain yang pertama, terlalu menekankan bahan-bahan visualnya sendiri.
yaitu dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengelolaan bahan-bahan visual. Yang kedua, bahan visual dipandang sebagai alat bantu semata bagi guru dalam proses pembelajaran, sehingga keterpaduan antara bahan pembelajaran dan alat bantu tersebut diabaikan. Yang ketiga, kelemahan dari audiovisual, yaitu terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Dan dari saya, dari presentasi yang saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwasanya dalam suatu proses belajar mengajar itu ada unsur yang sangat penting, yaitu media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lainnya yang harus diperhatikan dalam memilih media. Jadi, media itu mempunyai manfaat dan fungsi sebagai sarana bagi guru untuk dapat menyampaikan materi pelajaran menjadi lebih menarik, tidak hanya monoton. Siswa juga tidak hanya diajak untuk berkhayal dan membayangkan saja, tetapi siswa juga dapat melihat kenyataan walaupun hanya melalui gambar atau video. Sekian presentasi dari saya. Do you have any question? Silahkan komentar di bawah ya. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Bye bye.